Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya channel Ana Umakapa. Yeay, ketemu lagi dengan aku Ana dan hari ini kita akan membahas pengalaman aku untuk melakukan botox rahang supaya wajah aku lebih tirus di klinik Dermaster pastinya. Yeay, dan sebelum kita mulai video ini, seperti biasa aku mau mengucapkan thank you so much untuk teman-teman yang sudah subscribe channel aku. Dan untuk teman-teman yang baru menonton video ini dan belum subscribe, please subscribe channel aku dan jangan lupa juga kasih komen di setiap video yang kalian nonton. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kamu bisa selalu mendapat updatean dari video-video aku. Oke, let's go, kita ke videonya. Oke, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi tentang botox rahang, aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Botox itu adalah salah satu menyuntikkan cairan. Cairan apakah itu? Mungkin aku nggak akan bahas panjang lebar di sini karena memang di sini aku cuman bahas gimana sih pengalaman aku suntik botox rahang di klinik Dermaster. Kalian bisa nanti cari tahu botox itu apa. Nanti aku juga akan tulis link ya di description box video ini saja. Namun di sini aku mau bilang ke kalian, botox rahang itu semacam, botox ini banyak ya, bukan cuma rahang aja ya. Kita memasukkan satu cairan ke dalam bagian yang mau kita perbaiki. Contohnya kayak aku botox rahang, berarti otot rahangnya dikecilin. Terus kayak botox ada yang bawah mata, berarti yang kantong matanya gede dibagusin. Terus kayak mungkin kalau pipinya lebih berlemak banyak, mungkin bisa dibotox supaya lebih kecil, lemak-lemaknya bisa hancur kayak gitu. Itu sedikit pengertian awam tentang botox. Aku mau cerita ya. Ini tuh aku melakukan botox rahang di tanggal 5 Desember 2020 alias kalau sampai sekarang udah 6 bulan yang lalu. Nah, dan sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau bilang kenapa sih aku baru bikin videonya sekarang. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian ngikutin semua video-video aku selalu melakukan riset dulu. Pokoknya aku coba dulu, mau itu produk review apapun itu, sampai aku mendapatkan satu kesimpulan yang menurut aku sudah bisa dibilang ini lumayan valid, atau mungkin ini sudah cukup actionable info lah buat aku kasih tahu ke kalian supaya bukan merupakan satu informasi yang kurang sempurna gitulah. Aku selalu mencoba untuk seperti itu. Nah, dan botox rahang itu sendiri dia bertahan selama 1 tahun, sehingga setelah 6 bulan dari 5 Desember sampai sekarang aku baru bikin videonya. Karena memang 6 bulan ini prosesnya seperti apa nanti aku akan cerita lagi. Oke, jadi lanjut ke ceritanya. 5 Desember 2020 aku datang ke klinik Dermaster Bali dan aku melakukan konsultasi dengan dokter di sana. By the way, kalian juga mungkin tahu sebelum kita melakukan treatment apapun itu kita harus konsultasiin dulu ke dokter. Dan waktu itu tuh keluhan aku adalah aku pengen wajah aku tuh kelihatan lebih tirus, dan akhirnya si dokter itu merekomendasikan beberapa hal dan aku juga sudah bahas ya rekomendasi dokter untuk wajah kelihatan lebih tirus. Aku sudah bahas di video aku yang ini, judulnya itu 5 treatment di Dermaster agar wajah kamu kelihatan lebih tirus. Jadi ada beberapa macam treatment yang bisa dilakukan untuk aku kelihatan lebih tirus, tapi di wajah aku nih harus kayak di scanning dulu kira-kira bagian apa sih, karena kan ada orang yang pipinya gede, ada orang yang rahangnya gede, ada orang yang memang berlemak, macam-macam. Ada orang yang dagunya kayak harus di filler ya, itu macam-macam. Jadi kalau kamu mau nonton detail tentang itu, kamu bisa klik link yang ini dan ada juga di description box, nanti aku taruh. Tapi aku langsung saja finally dapat satu kesimpulan bahwa akhirnya aku harus melakukan botox di bagian rahang karena hasil scanningnya memang rahang aku dikecilin gitu. Aku belum perlu harus tanam benang, itu belum perlu mesolin pipi, itu belum. Jadi langsung saja ke botox rahang. Oke, jadi ceritanya botox rahang itu sendiri harganya itu kalau di Dermaster ya, aku nggak tahu di klinik lain. Kalau kalian tahu, kalian boleh kasih komen di bawah. Tapi kalau di Dermaster itu di Rp5.700.000. Itu udah di bagian rahang kiri dan di bagian rahang kanan. Dan aku mau kasih tahu juga ke kalian, botox rahang itu sebenarnya bukan rahang kita dioperasi atau diapain ya, tapi aku mau menggunakan bahasa sederhananya adalah, jadi kan di rahang kita nih ada otot ya. Coba kalau kamu perhatikan, kamu melakukan seperti ini ya.
kayak kamu makan ya. Kalau kita makan itu kan otot bagian kiri dan bagian kanan kita ini bergerak. Nah, botox rahang itu adalah otot itu diperkecil. Kenapa sih otot itu bisa gede? Ya karena mungkin bisa jadi gen ya, udah bawaannya. Terus bisa jadi ya memang karena lingkungan itu adalah kita yang sering makannya cepat-cepat atau makannya yang keras-keras itu membuat otot rahang kita ini menjadi besar, dan bagian itu tuh harus dikecilkan ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti tadi aku bilang, setelah konsultasi terus bayar, terus habis itu melakukan tindakannya, dan itu gampang banget dan gak lama. Pokoknya tuh kayak nanti disuntikin, tapi kalian tenang aja, nggak sakit, karena suntiknya tuh bukan kayak suntik masuk ke kulit, tapi suntiknya tuh kayak bener-bener masuk sampai ke dalam otot. Jadi otot pipi kamu itu yang di bagian sini akan dilakukan anestesi. Jadi si dokternya melakukan anestesi selama 30 menit. Setelah itu suntiknya ya paling cuman 3 menit atau 2 menit, suntik kiri, suntik kanan, udah selesai. Jadi prosesnya segampang itu. Tinggal kasih anestesi terus disuntik. Proses suntiknya itu ya suntik kayak biasa, kiri, kanan kayak gitu. Dan kamu juga akan ditemani dengan suster-suster yang pastinya juga mereka tuh akan mengedukasi kamu dan menemani kamu di sana. Jadi pokoknya enak banget sih. Nah, setelah proses suntik itu si dokternya itu juga ada beberapa pantangan yang dinotis atau diingatin ke aku. Kayak pertama tuh setelah 4 jam, 3 atau 4 jam setelah kamu melakukan suntik botox, supaya kamu kelihatan lebih tirus, kamu tuh belum boleh makan. Jadi pastikan kamu sebelum botox kamu udah harus makan ya, supaya kamu bisa kenyang dan kamu bisa bertahan selama 4 jam. Kemudian yang kedua tuh kamu belum boleh berenang. Aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu nanya detail, tapi intinya kayak kamu tuh belum boleh tekanan gitu. Kalau berenang kan kita, apalagi kalau kita menyelam itu kan tekanan kan, jadi belum boleh menyelam. Pokoknya selama 4 jam. Terus setelah itu kamu juga belum boleh sauna. Sauna itu pokoknya selama 3 hari itu kamu belum boleh sauna. Aku nggak tahu kenapa, tapi menurut aku itu bukan persyaratan yang ribet-ribet banget atau berat banget sih, enggak. Kita nggak boleh sauna, itu aja sih persyaratannya setelah itu. Nah, setelah itu rasanya gimana? Mulai dari suntiknya sendiri tuh nggak sakit. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, karena itu udah di anestesi. Kemudian juga setelah itu anestesi walaupun hilang juga nggak sakit, nggak ada rasa gimana-gimana. Dan 1 hari 2 hari pertama tuh memang belum kelihatan. Dia ini kelihatan lebih tirus ketika sudah di atas 1 mingguan gitu, pokoknya 4 hari sampai 1 minggu tuh baru bisa kelihatan kayak otot rahang itu kayak mengecil gitu. Dan itu kelihatan kok, karena aku melakukan fotonya juga, aku ngambil foto pribadi maupun di dokternya, di kliniknya itu juga melakukan foto before dan afternya. Foto yang akan aku tampilin, ini foto aku yang pakai baju biru ini pada tanggal 5 Desember aku ambil foto ini di klinik Dermaster. Belum dilakukan botox rahang ya, pokoknya belum ada tindakan apa-apa, udah difoto. Dan di sebelah kiri aku punya foto yang baju warna pink. Nah, ini adalah foto 1 minggu setelah aku melakukan botox rahang. Dan ini tuh di sekitar tanggal 12 Desember gitu. Jadi setelah aku suntik botox 1 minggu kemudian aku balik lagi, dan memang ada fotonya, karena memang waktu itu aku bukan cuma treatment botox, ada beberapa treatment yang aku lakukan, sehingga memang aku harus balik lagi ke klinik. Dan ini adalah foto yang dikasih sama si dokter yang ada di Dermaster. Waktu itu aku di Dermaster Bali ya guys. Dan aku juga mau bilang ke kalian, selama kalian melakukan proses tindakan apapun ya, treatment yang di Dermaster, kamu selalu mendapat review dan evaluasinya via WhatsApp. Dan lebih bagusnya lagi, mereka tuh selalu nge-reminder kamu kalau kamu punya treatment yang ada di sana, seperti ini. Kayak gitu. Oke, jadi itu ceritanya, prosesnya, bagaimananya, pantangannya seperti apa. Nah, dan kamu juga udah lihat foto before dan after. Memang kalau aku sendiri tanpa foto pun aku ngerasa ya lebih kelihatan lebih tirus. Satu catatan lagi yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah, kalau kalian bertanya botox rahang ini bertahan berapa lama sih, apakah dia kembali lagi? Nah, jawabannya adalah yes, dia akan kembali lagi, tapi waktunya adalah 1 tahun. Jadi ketika kamu melakukan suntik botox itu dan hasilnya keluar, itu hasilnya kan bertahan selama 1 tahun. Nah, jadi suntik botox dari 5 Desember sampai sekarang itu sudah sekitar 6 bulan lebih. Aku ngerasa memang udah nggak setirus dulu. Kamu boleh lihat foto aku yang baju pink ini dengan muka aku yang sekarang, silahkan kamu bandingkan.
tapi better, lebih oke lah menurut aku kayak gitu. Bagaimana supaya dia bisa bertahan? Ya kamu juga harus makan, harus jaga ya, artinya kamu juga jangan terlalu makan makanan-makanan yang keras banget sampai otot rahang kamu tuh bekerja lebih keras, itu kalau bisa jangan kayak gitu. Jadi ya memang, tapi selama 3 bulan terakhir ini aku selalu ya makanya ya udah bodo amat gitu kan, makan jagung lah, makan apapun itu, whatever aku makan. Dan menurut aku sih ya nggak apa-apa gitu kan, tapi saran dari dokter adalah kalau bisa jangan terlalu makan yang berat-berat, karena sebenarnya ketika kamu suntik botox itu adalah kamu melemaskan otot rahang kamu, sehingga itu yang membuat kelihatan lebih tirus. Jadi kalau kamu tanya kesimpulannya apa, aku mau bilang ke kamu semua kesimpulannya oke, kamu bisa bandingin 2 foto tadi yang aku kasih tunjuk nih, aku kasih tunjuk lagi fotonya yang kiri sama yang kanan, after before, kalian bisa lihat memang perbedaannya luar biasa jauh ketika kamu melakukan botox, dan tinggal kamu treatmentnya seperti apa. Namun kalau ditanya apakah kamu akan melakukan botox rahang setiap setahun, jawaban aku adalah kalau sekarang ya, jawaban aku adalah kayaknya aku bakal pikir-pikir lagi. Pertama karena harganya itu cukup mahal, kamu bayangin 1 kali suntik 5.700.000, dan kalau kamu melakukan itu selama setahun ya mungkin bisa-bisa aja ya, tapi aku juga melihat dari sisi lain, dari sisi yang alami kayak gitu, bagaimana supaya kita kelihatan lebih tirus, ya adalah kita bisa menjaga pola makan kita sendiri gitu kan, supaya kayak pipi kita jangan terlalu gemuk kayak gitu. Terus yang kedua juga ya kita bisa mengakali dengan make up kayak gitu sih. Tapi bukan berarti botox rahang jelek ya, aku sendiri juga sudah melakukan riset, kira-kira bahannya aman nggak, itu juga aku sudah riset, kamu juga boleh riset lah, kamu lihat banyak sekarang di Google. Dan overall kesimpulan dari aku adalah oke, tapi kalau disuruh botox lagi ya aku akan mikir-mikir lagi, kecuali memang aku udah menggendut banget, ya itu aku akan melakukan. Nah kalau tiap orang itu kan beda-beda kan, ada yang dia akan botox tiap 6 bulan atau tiap setahun, atau ada yang gua nggak mau kayak gitu, ya macam-macam orang gitu kan, ada yang nggak mau sama sekali, ya terserah, itu kan masing-masing orang. Tapi semoga informasi yang aku kasih ke kamu ini bisa bermanfaat, dan aku mau juga kasih tahu ke kalian, bukan berarti kalau kalian pengen wajah kalian tirus, kalian harus botox ya. Ada 5 cara, ada 5 treatment yang akan direkomendasiin ke kalian. Sekali lagi aku juga udah bikin videonya, kamu tinggal cek lagi di description box video ini. Apakah kamu mau ngambil treatment ini? Kasih komen di bawah ya. Dan untuk kamu juga yang masih mikir-mikir atau masih mau cari tahu, semoga video ini bermanfaat juga. Thank you so much dan bye-bye!